Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sandra Salon. Ini dia smoothing anti cruise. Oke deh. Halo semuanya teman-teman, kita kembali jumpa bersama Sandra Salon. Nah, buat kalian semua, kali ini saya ada di smoothing rambut yang warnanya udah full bener-bener melicing banget ya. Nih, jadi sebelum kita untuk mengerjain rambut yang seperti ini, kita sebaiknya konsultasi dulu sama orangnya. Karena untuk hasil yang smoothingnya ya seperti ini ya, nggak bisa kita jamin seperti rambut yang sehat gitu ya, karena ini udah bener-bener full bleaching gitu. Nah terus cat hijau lagi ya. Jadi buat teman-teman, kembali seperti biasa yang udah saya lakukan untuk pengerjaan rambut yang ekstrim, super ekstrim, kita harus mengaplikasikan step 1 dengan kondisi basah ya, atau dicuci dengan conditioner. Nah itu intinya apa, tujuannya apa, supaya rambut tidak rusak ya. Nah ini obat yang saya gunakan, ini obat yang murah ya, bukan berarti obat yang mahal atau bagus gitu. Nah supaya teman-teman semuanya tidak terlalu khawatir untuk mengerjakan rambut seperti ini, kalian kalau memang benar-benar nggak bisa jamin, jangan dipegang ya. Sebenarnya saya di sini udah mau menolak gitu ya, udah nolak gitu, tapi orangnya ngotot gitu. Kenapa? Karena untuk mendinginkan step 1 ini dia harus untuk mengeringkan ya, untuk mengeringkan harus pakai hair dryer yang suhunya dingin ya, suhunya dingin, tidak terlalu panas. Kenapa? Kalau kita menggunakan hair dryer yang suhunya agak panas, dia malah kurus teman-teman ya, dia akan kurus gitu. Jadi untuk kendalanya di sini untuk mengerjakan ini, keringnya itu lama banget, lama sampai sekitar 1 jam lebih untuk mengeringkan ini. Saya lebih lama mengeringkan daripada mencatok teman-teman. Karena kenapa? Kalau sudah salah di pengeringan, di pencatokan juga akan bakalan salah. Ya kalau udah krus dia ketika kita udah cuci step 1, nah dia itu akan nggak bisa lagi tertolong gitu. Nah jadi buat kalian semuanya, pernah saya coba juga untuk menggunakan obat yang normal ya dengan kondisi basah. Hasilnya lumayan bagus sih, tidak rusak gitu ya. Tapi di sini saya sudah menghabiskan banyak sekali vitamin rambut ya, istilahnya ada vitamin rambut yang dari CBD ya, dari bio juga saya pakai, tapi tidak terlalu banyak. Maksudnya saya menggunakan banyak jenis gitu ya, gimana supaya rambutnya tidak terlalu kering gitu. Nah di sini karena kondisi obat step 1 saya ini agak keras teman-teman. Keras itu seperti resistan gitu ya. Kalau yang resistan itu keras teman-teman ya, keras. Jadi bagaimana caranya supaya obatnya tidak terlalu keras? Jadi saya gunakan dengan kondisi basah juga gitu. Dan saya menggunakan obat tidak terlalu banyak ya, secukupnya, sekedar seperti hanya lewat-lewat saja gitu. Nah karena kenapa, rambutnya itu sudah sensitif gitu ya, sudah sedikit aja obat, hanya sekedar lewat aja dia udah beresap gitu. Jadi kalau kita menggunakan obat yang resistan, kondisi rambut yang seperti ini tidak boleh terlalu banyak ya, harus hanya sekedar seperti hanya lewat-lewat saja. Itu aja pun saya udah sebenarnya mau nyerah gitu ya untuk mengerjakan ini gitu, tapi karena orangnya itu mau, katanya dia mau lurus gitu. Aduh, yang dimakan itu otak saya teman-teman semuanya. Jadi di sini saya tidak smooth 2 jari lagi ya, karena saya lihat rambutnya itu sudah seperti kayak mengaret begitu. Begitu selesai saya udah aplikasikan step 1-nya ini, saya lihat saya mau smooth 2 jari dengan tanpa jeda ya, tanpa jeda. Begitu selesai aplikasi mau smooth, saya lihat kok udah seperti mengaret begitu. Nah di situ saya nggak lagi smooth 2 jari gitu. Jadi kalau rambut sudah mengaret ya, sudah kayak keriput seperti itu, jangan lagi kalian smooth 2 jari. Karena apa? Kalau dia udah disisir, dia mengaret nanti hasilnya malah kurus teman-teman ya. Jadi biarkan saja, nanti kita kita main di pengeringan ya. Pengeringan itu harus pelan-pelan, terus jangan dikusut-kusutin gitu. Kalau bisa dipisah-pisah satu-satu, ditarik-tarik ujung-ujungnya gitu sampai dianya itu pisah gitu ya. Jadi kita harus main di pengeringan rambut menggunakan suhu yang dingin ya. Kalau kita menggunakan suhu yang panas, dia akan menjadi krus teman-teman ya. Jadi di sini saya mendiamkannya itu sekitar 30 menit. Kalian bisa perhatikan obat saya ini tidak terlalu banyak ya.
Jadi saya hanya persingkat dan jelaskan aja, jangan kalian skip. Ya, saya pasti ya penjelasan saya mungkin teman-teman bisa mengerti maksud dan tujuan saya gitu. Tapi buat pemula yang benar-benar memang nggak mau terima ya istilahnya seperti ini, nggak usah lah gitu ya. Jujur saya sendiri sebenarnya nggak mau gitu, karena otak saya itu dikuras banget ya untuk mengerjakan seperti ini gitu ya. Karena capeknya itu seperti mengerjakan rambut 10 orang gitu. Karena dia nggak boleh ditinggal teman-teman, nggak boleh ditinggal. Pencatokannya itu harus santai, nggak boleh seperti gegabah-gegabah begitu. Nah, jadi tapi kalaupun kalian mau ngerjakannya itu ya kalian boleh kerjakan, tapi dengan syarat kalian harus kasih tahu dulu sama orangnya hasilnya itu tidak seperti rambut pada umumnya yang tidak pernah cat dan yang tidak pernah smoothing begitu ya, untuk seperti ini gitu ya. Nah, biasanya sih kalau untuk rambut yang seperti ini, kalau kita tidak paham mengerjakannya, kita kasih kondisi kering, dia itu malah gosong teman-teman. Ya gosong kering gitu, dia keriput rambutnya itu ya. Makanya saya sarankan buat teman-teman untuk menggunakan obat. Kalau kalian belum paham sekali untuk menggunakan obat yang resistan atau yang keras, kalian pakai dengan kondisi basah. Itu tujuan saya gitu. Kenapa? Supaya rambut tidak rusak begitu ya. Kalaupun kalian mengaplikasikan obat terlalu banyak dengan kondisi basah, itu tidak merusak rambut gitu. Tapi kalau kalian mengaplikasikan obat dengan kondisi kering, obatnya keras, obatnya banyak, aduh itu bisa patah, bisa rusak rambut gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi makanya saya sering jelaskan jangan terlalu banyak begitu ya. Jadi di sini setelah saya sudah ini kasih obatnya itu, usahakan jangan terlalu banyak sisir juga ya teman-teman ya. Kok seribet itu sih untuk mengerjakan rambut yang warna? Iya, ribet sekali gitu ya. Pokoknya super apa ya, super gimana caranya supaya rambutnya itu tidak rusak gitu. Jadi untuk pemula kalian jangan pernah, contohnya nih, kalau customer kalian datang bekas warna nih, iya kak nanti bagus sekali hasilnya, saya kasih obat yang ini obat yang itu, akhirnya jong, nanti kalian malah pusing loh teman-teman ya. Lebih bagus jujur ya, setelah saya udah mengerjakan rambut ini, dalam hati saya, aduh kenapa lah tadi saya nggak tolak ya, karena kenapa, saya capek sekali untuk mengerjakan gitu. Nah, uangnya tidak seberapa, tapi mengerjakannya itu capek sekali gitu ya. Seperti saya mengerjakan rambut 20 orang teman-teman. Karena saya harus fokus mengeringkan, itu lama sekali gitu. Dia syukur sih rambutnya nggak kurus, hanya bagian depannya saja. Karena dia pernah cat hitam katanya, cat hitam terus di bleaching gitu. Dan pewarnaannya pun tidak merata teman-teman ya, tidak merata. Itu yang bikin rambutnya kering gitu. Nah, setelah saya udah selesai step 2, saya buang ujung-ujungnya yang kering teman-teman, supaya tidak mengganggu rambut-rambut yang lain gitu ya. Jadi di sini kalian perlu perhatikan mengeringkan ini, kalian jangan bikin sampai minum dia bagian ujungnya ya kering gitu, sampai pisah lagi semuanya satu persatu rambut itu. Nggak boleh pokoknya dia itu menumpuk kering, maksudnya usut gitu ya. Itu bisa jadi apa ya, bisa jadi kayak gosong gitu dia ya, untuk mengerjakan rambut yang seperti ini. Pokoknya nah ini dia setelah selesai, susah sekali saya keringkan teman-teman. Pokoknya kalian bisa lihat ya tadi di awal, bisa kalian ulang di awal rambutnya tadi seperti apa. Ini dia rambutnya, susah sekali untuk disisir, tapi di pengeringan harus pelan-pelan supaya rambutnya ini seperti ini nih teman-teman ya, tidak terlalu rusak teman-teman ya. Nih jadi di sini saya menggunakan catok yang untuk blow ya, karena catok yang Bailu saya itu panas sekali ya, itu panas sekali. Saya rasa kalau saya menggunakan itu rambutnya malah gosong teman-teman. Jadi saya ganti aja, karena catok yang saya gunakan ini tidak terlalu panas ya, ini tidak terlalu panas. Saya menggunakan suhunya itu 220 ya. Jadi jangan kalian lepas rambut kalau belum matang ya, seperti ini jangan kalian lepas nih. Jadi sampai ke ujungnya itu benar-benar dia matang ya. Ini dia kan udah matang, baru kita finishing gitu, seperti itu teman-teman untuk pencatokannya ya. Ini gambarannya
caranya sampai selesai ke atas ya, seperti ini. Usahakan kalian angkat ke atas bagian pangkal supaya tidak kena kulit ya. Nih, jadi bagaimana caranya mengetahui rambut itu udah matang Kak Sandra? Nah, itu kita untuk mengetahui itu rambutnya itu sudah tidak lengket-lengket lagi atau rambut itu sudah licin untuk dicatok gitu. Catoknya itu udah jalan. Nih, ini sebenarnya saya angkat ke atas ini tegap. Nih, seperti ini. Oke, masukkan catok, tarik. Oke, masukkan catok, tarik. Masukkan sisirnya supaya kencang teman-teman sampai ke pangkal. Ya, sampai ke pangkal. Nah, cari posisi supaya turunnya itu bisa kencang. Di sini saya tidak menggunakan tenaga dalam ya. Saya tidak menggunakan tenaga dalam, saya hanya menggunakan sisir catok saya kencang. Nah, seperti itu. Ya, ini saya udah pengambilan udah 2 kali ya, teman-teman ya. Nih. Nah, jadi seperti ini dia sampai selesai. Saya harap kalian sudah mengerti maksud dan tujuan saya ini. Masukkan catoknya, masukkan sisirnya, masukkan catoknya, angkat dia ke atas supaya tidak kena kulit kepala untuk pengambilan bagian akarnya teman-temannya. Karena kalau bagian akarnya itu tidak dapat, hasilnya bagian akar itu nanti akan kasar seperti itu, dan setelah itu nanti dia patah-patah teman-teman, patah-patah gitu kalau setelah 2 minggu atau 3 minggu. Jadi itu kalau bisa ya kita hindari yang seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman ada lagi nih saya mau sampaikan sama teman-teman. Di sini saya menggunakan step 2-nya itu yang memang bagus juga ya teman-teman, yang dari NR Silky kalau nggak salah namanya itu. Saya kira itu kemarin itu saya ada video gitu ya, ternyata nggak ada ya. Saya kelewatan untuk pengambilannya. Untuk pengambilannya itu saya kelewatan, jadi yang warna putih ya itu sangat lembut sekali ya, untuk rambut-rambut rusak itu sangat bagus sekali ya. Makanya waktu saya ini ngerjakan rambut ini saya sedikit tenang karena memang step 2-nya itu kalau kita ketemu rambut yang rusak-rusak, kita menggunakan step 2 yang dari NR itu bagus banget, lembut pokoknya. Jadi dia tidak merusak rambut, malah jadi lembut loh teman-teman. Saya baru ketemu sama step 2 yang benar-benar bisa rambut itu lebih lembut gitu dan wangi lagi ya, wangi lagi. Harganya sekitar berapa ya, pokoknya 40-an atau 80 begitulah gitu. Nah, itu bagus juga, nanti saya kasih tunjuk fotonya ya teman-teman ya. Nah, itu saya diamkan sekitar 10 atau 15 menit. Berhubung rambutnya kering kan, supaya lebih meresap, saya diamkan sekitar 15 menit teman-teman. Ya, sampai rambutnya itu memang benar-benar menyerap sekali gitu. Biasanya saya nggak seperti itu, tapi kalau untuk rambut-rambut seperti ini, saya biarkan aja sampai semua rambutnya itu menyerap. Dan akhirnya memang tidak merusak ya, merusak seperti itu. Nah, jadi setelah itu baru nanti pencucian kita kasih tetap conditioner ya. Kita kasih conditioner supaya rambutnya itu tidak kaku gitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi untuk pengambilan bagian depan, kalian usahakan suhunya dikecilkan ya, suhunya. Ini sebenarnya catoknya tidak terlalu panas ya, tidak terlalu panas, tapi di sini saya untuk bagian depan yang kering-keringnya itu saya suhunya itu sekitar 180 karena bagian depan agak kering untuk rambutnya teman-teman ya. Ini dia, jadi sebenarnya pas sudah selesai saya keringkan tidak terlalu rusak dari step 1 gitu. Tapi untuk di pencatokan itu memang kita harus benar-benar hati-hati juga gitu loh, supaya rambutnya itu tidak gosong pas di pencucian step 2-nya gitu. Jadi bagaimana Kak Sandra kita melihat hasilnya itu bagus atau enggak? Nah, kalian bisa lihat begitu selesai pencucian step 1 itu rambutnya itu tidak kurus atau tidak makin berkembang gitu, justru dia lebih lembut sebenarnya ya kalau bisa ya. Nah, contohnya kita udah kasih step 1, kita sudah cuci. Nah, setelah udah kita cuci, kita keringkan, rambutnya itu tidak lebih parah ya, tidak lebih parah, malah justru lebih setengah. Contohnya kalau rambutnya keriting, setengah keriting gitu ya, seperti itu sebenarnya ya. Jadi untuk di step 2, begitu kita selesai kasih step 2, kita kasih conditioner, rambutnya itu sudah lurus gitu. Nah, untuk di pencatokan kita hanya boleh dicatok juga step 2, boleh enggak gitu, tergantung kita gitu. Kalau saya sih ada sebagian yang saya hanya sekedar lewat, ada juga sebagian yang saya catok benar-benar catok mateng gitu ya, tergantung rambutnya untuk di pencatokan step 2.
Nah kalau di sini memang saya hanya pencatokannya itu sekedar lewat aja ya teman-teman, karena saya pikir juga bagian dalamnya udah lurus banget ya, bagian luarnya yang agak kering, rambutnya ini bagian luarnya agak kering karena itu bisa pengaruh dari pengeringan teman-teman ya. Jadi saya harap kalau memang kalian mengerjakan rambut seperti ini, kalian ketemu rambut seperti ini, intinya kita sudah sharing dulu sama orangnya, hasilnya tidak seperti yang mereka bayangkan, jatuh lembut selembut sutra ya, supaya ketika mereka komplain, kita udah awal kan udah kita bilang kalau rambutnya itu tidak sebagus yang rambut sehat pada umumnya gitu. Nah mereka akan mengerti jika kita sudah sampaikan seperti itu, mereka akan mengerti dan mereka tidak akan komplain gitu. Nah setelah itu baru kita sarankan gitu supaya mereka itu menggunakan conditioner setiap keramas, atau bisa juga hair mask gitu loh, atau masker rambut apa aja boleh gitu, nggak harus merek yang ini gitu, apa aja boleh gitu ya. Nah jadi kita harus benar-benar memberitahukan gitu pekerjaan kita itu gitu. Jangan kita hanya menyampaikan oh bagus bagus dan bagus. Nah ketika nanti enggak bagus, mereka komplain, kita ciut teman-teman ya. Jadi kalau kalian menerima rambut yang memang benar-benar kalian itu nggak sesuai nanti harapan kalian, dari awal kita udah ngomong gitu. Karena kenapa gitu, bukan berarti kita tidak bisa mengerjakan gitu, tapi memang itulah rambut seperti itu ya, itulah rambut. Jadi kalau dari awal kita udah menjanjikan rambut itu super super bagus banget, akhirnya tidak bagus, nah di situ kita jadi kalah mental teman-teman ya. Nah di sini sebelum saya aplikasikan step 2, saya dinginkan dulu pakai air dryer ya. Ini udah pengeringan ya step 2 teman-teman. Tadi saya udah kasih step 2-nya, saya dinginkan suhu dingin ya pakai air dryer supaya tidak terlalu lama menunggu pendinginan. Nah ini dia. Ini di pengeringan step 1 ini saya memakan waktu 1 jam lebih teman-teman. Ya. Ini supaya apa? Supaya rambutnya itu benar-benar tidak rusak. Saya kadang menggunakan suhu yang dingin, saya kadang menggunakan suhu yang panas, yang sedang gitu ya. Supaya apa? Supaya cepat. Aduh pokoknya itu super apa ya, ekstra benar-benar. Nih kalian perhatikan tangan saya mengeringkan. Saya agak apa ya, rambutnya ujungnya itu supaya tidak kusut seperti itu. Jadi itu punya fungsi ya, tangan saya punya fungsi kayak dipisah-pisah begitu ya teman-teman. Itu pun lama sekali mengeringkannya ini teman-teman ya. Jadi hasilnya memang lumayan bagus, tidak kurus ya, sedikit bagian ujungnya aja nih yang dia pegang itu. Nah kalau bagian atasnya memang lumayan bagus, lembut juga gitu. Jadi saya udah sarankan sama dia, nanti saya akan buang ujungnya yang rusak supaya tidak mengganggu rambut-rambut yang lain gitu. Nah dia terima teman-teman. Nah kalian bisa lihat kalau di pengeringan step 2 itu rambutnya itu tidak malah kembang ya teman-teman, justru lebih lembut ya. Nih ini saya udah super pusing banget mengeringkan teman-teman, susah sekali untuk kering ya. Kalau kalian belum pernah mengerjakan rambut seperti ini, mungkin kalian bisa menangis teman-teman ya. Saya aja yang udah sering mengerjakan rambut seperti ini, saya mau menangis, tapi ya apa daya, kita harus tetap mengerjakan pekerjaan sesuai dengan keinginan customer kita. Ini dia step 2-nya udah selesai saya keringkan ya. Nih tidak terlalu kusut sebenarnya teman-teman, udah lurus ya. Kalian bisa lihat ya hasilnya step 2 ya. Kalian ingat kan hasil pertama tadi seperti apa? Ini dia. Saya catoknya itu hanya sekali lewat aja ya. Ini dia. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Ataukah kurang bagus atau bagaimana? Boleh kalian komen. Jadi di dalamnya itu lurus banget, bagus, nggak merusak. Jadi saya hanya sekedar lewat. Terus dia mintaknya itu blow ya, agak dimasukin ke dalam karena dia mau keluar begitu teman-teman ya. Jadi kalaupun kalian lihat nanti ujungnya itu tidak lurus sekali, karena memang itu permintaannya teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan seperti permintaannya begitu ya. Nah jadi buat kalian pemula-pemula, saya harap kalian itu tetap semangat ya untuk mengerjakan rambut seperti ini. Kalau kalian pernah menemukan rambut seperti ini, hasil rambutnya itu semakin gosong gitu, berarti kalian salah teknik ya.
bukan rambutnya yang salah, kalian yang salah teknik ya. Kalau contohnya kita itu mau smoothing rambut seperti ini ya mintalah mahal-mahal, karena untuk mengerjakan rambut seperti ini prosesnya itu luar biasa ya. Nah, karena kenapa? Kalau nggak bagus, kalau antara yes dan no hasilnya gitu. Tapi kalau kita berusaha untuk bekerja keras dengan hati yang tenang, pasti bisa ya. Nah, kalau kalian yang minta bagaimana caranya Kak supaya masukin ke dalam ngeblok seperti ini ya. Pas di bagian ujung kita ngeblok ke dalam ya, kita masukin ke dalam. Dan itu kita lakukan setelah selesai step 1 dan step 2 di finishing ya, di finishing supaya rambutnya tidak rusak, teman-teman. Nah, ini kan udah selesai, dia udah mau finish gitu, udah selesai. Jadi saya masukin ke dalam supaya rambutnya tidak rusak. Kalau dari awal kita buat seperti itu bisa kering, teman-teman. Kalau di step 1 kita menggunakan seperti itu, rambutnya malah kering pas di pencatokan step 2 gitu. Jadi buat teman-teman, semangatlah kalian untuk mengerjakan pekerjaan kalian ya. Semangat, pokoknya jangan pernah merasa bersalah untuk mengerjakan rambut yang bekas warna itu. Merasa bersalah, aduh aku bagaimana ini, apakah aku merasa bodoh, bukan. Tapi semuanya kita harus punya teknik ya. Jadi kalau contohnya menggunakan obat apa sih Kak Sandra? Nah, kalau saya di sini bukan berpatokan ke obat ya teman-teman, ke teknik ya. Kalau kita sudah dapat tekniknya, apa aja obatnya pasti bisa ya, percayalah kalian ya. Kalian yang belum pernah pakai sisir catok, gunakan sisir catok. Karena kenapa? Sisir catok itu fungsinya adalah memang untuk catokan rambut dan supaya dapat pangkalnya, supaya tidak patah-patah ketika tumbuh di kemudian hari begitu ya. Jadi kalau kalian mau hasil kalian bagus, sudah banyak ya subscriber Sandra Salon itu bilang hasil rambutnya itu sudah bagus lumayan setelah mengikuti video-video saya gitu ya. Jadi saya sangat senang sekali dengan pendapat para subscriber yang bilang, aduh Kak Sandra, syukur dong saya ketemu sama channel Kak Sandra yang super benar-benar tekniknya itu benar-benar sangat membingungkan tapi memang bagus gitu. Katanya sangat membingungkan tapi bagus, tapi jujur katanya mereka itu benar-benar bisa dapat gitu ya. Saya harap nanti kalau kalian udah coba, jangan langsung ke rambut ya teman-teman ya, jangan langsung ke smoothing. Kalian latihanlah untuk mencatok-catok rambut anak kah atau tetangga, supaya begitu kalian mengerjakan rambut yang benar-benar customer asli itu kalian tidak dak dikduk. Nah, begitu. Nah, jadi kalian yang pemula tetap semangat ya, tetap semangat. Kalau kalian mau komen di bawah ya. Saya menunggu komen-komen kalian semuanya, bagaimana pendapatnya. Saya terima saran dan kritik dari teman-teman semuanya gitu ya. Jadi jangan kalian lupa untuk men-share video-video saya ini, karena memang katanya sih sudah banyak sekali para subscriber Sandra Salon yang pemula itu benar-benar sangat terinspirasi begitu. Dan tidak sangat, pokoknya benar-benar saya juga jadi semangat gitu ya untuk membagikan video-video gitu. Dan di sini kenapa saya berani untuk men-share video-video ini, karena setiap yang saya bagikan itu adalah customer gitu ya, bukan istilahnya model-model yang saya lakukan atau praktekkan, tidak. Ini semua customer. Jadi kalau kita udah customer berarti kita nggak boleh main-main dong gitu. Jadi kalian pasti yakin dengan saya tuh. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah support saya. Jangan kalian lihat gaya saya, jangan kalian lihat kekurangan saya, tapi lihatlah kelebihan saya, karena saya banyak kekurangan teman-teman. Saya bekerja tidak terlalu bergaya, saya bekerja ya benar-benar untuk memberikan yang terbaik untuk customer, juga untuk para subscriber semua. Oke, buat kalian tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik, jangan pernah menyerah. Ya, buat pemula-pemula ini biasanya banyak menyerah ini. Jadi kalian jangan pernah menyerah ya. Semangatlah, semua pasti indah pada waktunya. Kalian nanti pasti juga merasakan apa yang saya rasakan. Kalau kalian sudah menikmati hasil dari teknik-teknik saya, kalian komen dong di bawah, bilang terima kasih kah, atau bilang tetap semangat untuk berbagi video gitu. Supaya semangat. Kemarin saya udah sempat loh teman-teman gak semangat bagi-bagi video gitu ya kan. Sempat sekitar berapa bulan saya gak ada video, karena
karena kenapa gitu. Tapi setelah banyak yang udah chatting saya bilang, Kak Sandra, saya loh sangat-sangat terinspirasi dengan tekniknya, saya sangat senang dengan video-video. Akhirnya saya jadi semangat. Iya, serius. Setelah dia bilang, setelah saya menemukan video, ternyata saya jadi bisa menghasilkan rambut saya yang bagus. Nah, setelah itu baru saya semangat untuk berbagi video. Kalau enggak, saya udah sempat ciut loh teman-teman. Oke, jangan kalian lupa subscribe, like, dan share, komen sebanyak-banyaknya. Dan like. Oke, thank you teman-teman. Selamat menikmati videonya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati, sukses selalu buat kalian. Ini dia hasilnya udah diblok ke dalam. Ya, thank you.